Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan pemeliharaan penyertaan pada kita semua, sehingga kita masih tetap ada, kita masih tetap kuat, kita masih tetap sehat. Semua ini karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, tentunya sebagaimana biasanya setiap hari Senin, hari Jumat dilakukan apel gabungan di lingkungan Sekretariat Daerah Pendopo, kantor Bupati, sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk itu, pertama, terima kasih bagi ASN, para pejabat yang masih tetap setia dan bekerja, hadir, disiplin, melakukan pelayanan dalam birokrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Di tengah kesibukan, kita sama-sama melakukan atau mengikuti jalannya pesta demokrasi Pileg dan Pilpres. Untuk itu, terima kasih dan apresiasi saya kepada para pejabat maupun staf yang tetap setia, tegak lurus, dan mau hadir di kantor selama kegiatan Pileg dan Pilpres ini berlangsung, khususnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Itu terima kasih. Terima kasih juga bagi mereka yang malas-malas. Anda malas makan gaji buta, berurusan dengan Tuhan. Tentunya tidak membawa berkat bagi Anda yang malas-malas makan gaji buta itu. Baik, oleh karena itu yang pertama tadi ucapan terima kasih untuk kehadiran. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada seluruh ASN yang tetap menjaga netralitas walaupun ada beberapa yang tidak netral dalam pesta Pileg dan Pilpres. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih pada semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang sudah ikut ambil bagian menjaga tetapi juga mengarahkan masyarakat dalam rangka mengikuti pesta demokrasi yang berlangsung pada tanggal 14 Februari, di mana bertepatan dengan hari Valentine. Tapi karena pesta demokrasi coblos, ya kita tidak tahu Valentine-nya itu di mana. Tadi baru ada laporan bahwa ada orang baku pukul di TPS 7 di Bomi Waren. Mudah-mudahan tidak ada yang babak belur. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi apresiasi saya, terima kasih kepada ASN maupun tenaga kontrak daerah yang sudah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Namun di tengah kegiatan pesta demokrasi ini ada yang ya biasa terjadi hal-hal ketidakamanan dalam Pileg maupun Pilpres di setiap TPS-TPS yang ada. Mari kita sama-sama ikut memberikan perhatian dalam hal ini, mendukung pihak keamanan sehingga dalam
proses perhitungan dapat berjalan dengan baik, tuntas, dan nantinya penyelenggara dalam hal ini Panwas, Bawaslu, dan KPU dapat melakukan perhitungan entah itu person ataupun lewat masing-masing jumlah suara di partai untuk menentukan siapa yang nanti akan ditetapkan terpilih menjadi anggota DPR baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD RI maupun presiden. Untuk itu pesan saya kepada semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan, mari kita tetap menjaga karena Pileg dan Pilpres belum usai. Proses perhitungan masih berjalan dari tiap TPS-TPS yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Manokwari Selatan ini, baik dari distrik yang terjauh, yang ada di dalam kota, semua belum terhimpun atau terkumpul dan belum dilakukan perhitungan. Jadi jangan ada bikin gerakan tambahan menyangkut keamanan. Begitu pula dengan presiden, belum selesai. Anda tentu belajar dari pemilihan pesta demokrasi sebelumnya. Jangan terpengaruh dengan quick count, jangan terpengaruh dengan berbagai hal yang ada di medsos, dan Anda ikut terpengaruh untuk nantinya arak-arakan dan lain sebagainya berurusan dengan pihak berwajib karena ikut mengganggu ketertiban umum dalam rangka Pileg dan Pilpres di daerah ini. Tunggu keputusan final dari penyelenggara dalam hal ini KPU Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi, oleh sebab itu saya ingatkan pada ASN yang ada, mengarahkan masyarakat di lingkungan maupun di tempat tinggal Anda, mengingatkan mereka jangan sampai ada pesta pora, ada arak-arakan, terjadi persoalan seperti yang tadi dilaporkan, Anda berurusan dengan pihak kepolisian, jadi bukan dengan Gakumdu, karena Pileg dan Pilpres sudah selesai. Saya berpesan pada semua pejabat, ASN, tenaga kontrak, agar selalu mengingatkan warga masyarakat kita yang ada di lingkungan masing-masing terkait dengan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Ini politik, ini politik. Tidak selamanya 1 tambah 1 2, pasti akan berubah, pasti akan berubah. Oleh karena itu, selaku pembina politik, tapi juga kepala pemerintah wilayah Kabupaten Manokwari Selatan mengingatkan kepada para asisten agar membuat surat himbauan dalam rangka hal-hal yang sudah saya sampaikan dalam arahan umum apel ini kepada kabupaten, pada distrik. 6 distrik yang ada, terutama 3 distrik yang ada di jantung kota ini, Momiwaren, Ransiki, dan Oranspari, sehingga jangan sampai ada arak-arakan dan lain sebagainya berkaitan dengan informasi-informasi yang disampaikan lewat medsos yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang bertanggung jawab adalah lewat penyelenggara, dalam hal ini KPU. Itu sesuai dengan undang-undang. Di dalam undang-undang pemilu saya tidak baca itu quick count yang bertanggung jawab. Saya tidak tahu apa berubah, tapi yang jelas seperti itu. Ini yang saya ingatkan pada seluruh tenaga kontrak dan ASN
pejabat supaya nanti mengingatkan warga masyarakat kita yang ada di partai A, B, C, dan seterusnya. Sehingga tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersamaan yang ada. Pilihan boleh berbeda, calon boleh berbeda, partai boleh berbeda, tetapi di Kabupaten Manokwari Selatan perbedaan itu biasa. Dan perbedaan itu yang membuat kita tetap teguh, kita tetap bijaksana dalam membangun Kabupaten Manokwari Selatan, tetapi juga membangun Papua Barat dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk itu, sekali lagi saya titip pesan ini bagi kita semua. Yang berikut, pada kesempatan ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah maupun ASN dalam mengelola kegiatan yang sudah kita lakukan pada tahun sebelumnya, khususnya Lakip ya, Pak Ibu Asisten 3, Pak Inspektorat, dan Kabak, sekali lagi Kabak Portal ya? Ya, Kabak Portal, Bapak di nanti Bu Asisten 3 dan para asisten ya, serta Inspektorat dibentuk tim supaya OPD-OPD yang belum melaporkan dikasih tanda. OPD mana itu yang belum mengumpulkan dokumen terkait dengan penyusunan Lakip agar segera melaporkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilakukan agar dibuat dalam dokumen Lakip untuk kita laporkan apa yang sudah kita lakukan. Yang berikut Asisten 1 terkait dengan pajak yang disampaikan kemarin, bukan saja pejabat tapi bagi bendahara-bendahara juga nanti akan dihimbau melalui surat resmi agar mereka juga melaporkan apa yang berkaitan dengan kekayaan mereka, karena berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya nanti akan diatur oleh Asisten 1, 2 para asisten dan didukung staf ahli bersama dengan OPD terkait. Baik, para ASN, pejabat ASN yang ada di lingkungan Pemda Mansel yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan pada kita semua, saat ini kita belum menerima DPA ya, supaya jangan ada bendara-bendara yang bikin gerakan tambahan. Tunggu terima DPA baru dilakukan pencairan. Saya mendapat informasi ada yang sudah melakukan pencairan. Nanti kalau kedapatan ya Anda siap diganti aja. Siap diganti. Sudah selesai pileg, pilpres dalam waktu dekat, kita juga melantik pejabat salon 4 khususnya kepala-kepala sekolah dan sisa salon 4 yang ada di OPD tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal membayar Anda punya TPP. Sehingga jangan bertanya kerja, belajar. Duduklah di situ, belajarlah di situ, jadilah pandai sehingga pimpinan melihat Anda, menilai kinerja dan integritas Anda bisa diangkat menjadi pejabat salon 4. Tapi kalau cuma murah-murah, jalan ke sana kemari, baru minta jabatan, sorry. Nanti Anda gunakan pakai ilmu keong itu. Satu saat, dulu siapa pembina kepegawaian Anda? Wah, saya, jadi malu lah saya. Kerja baik, pimpinan yang menilai dan melihat Anda. Saya pikir itu beberapa hal. Sekali lagi, tetap semangat kerja seperti biasa.
Ada hal-hal yang sifatnya lintas sektoral OPD dapat melakukan komunikasi baik dengan pimpinan secara berjenjang sehingga jangan terjadi hal-hal yang dapat merugikan Anda semua secara pribadi. Baik, saya pikir itu. Oleh sebab itu sebagai informasi bahwa nanti kalau kita mau melantik pejabat eselon 4, maka kita kembali ke aturan honorer 6 bulan baru terima gaji. Karena uang kita potong semua. Jangan tanya saya, tanya dirimu sendiri. Supaya jadi sudah tidak terima honorer, setelah terima tiap bulan lagi. Kita kembali ke aturan. Jangan tanya saya, tanya dirimu sendiri. Titik. Karena kebijakan sudah berlaku selama hampir 10 tahun, tapi tetap sama saja, maka kita kembali ke aturan yang sebenarnya. Supaya kamu rasa seperti itu. Nanti bupati yang baru-baru, dia mau kasih 2 minggu, 3 minggu baru kalian gajian, silakan. Seperti itu. Untuk itu nanti dalam waktu dekat pelantikan tahun depan. Ada juga di ini Satpol ini. Ada yang bilang bupati ini tukang tipu, ya tukang tipu, besok kamu gaji akan turun 6 bulan kau terima. Jangan kau demo ke saya, tanya kalian sendiri situ. Kenapa bilang bupati tukang tipu, besok kau terima dia tukang tipu itu 6 bulan kau terima sekalian. Jadi 1 tahun 12 bulan terima 2 kali kau kerja jadi honor, itu saja. Selesai. Bagi semua berlaku. Jadi nanti kita akan buat surat edaran bagi honorer. Sudah tidak 1 bulan lagi, karena kamu bukan pegawai negeri. Tetap 6 bulan baru kau terima, kita mengacu pada regulasi. Seperti kabupaten kota yang lain, karena selama ini saya manja kalian juga apa yang kalian berikan. Caci maki yang saya dapat dan segalanya. Demikian, atas perhatian semuanya, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Selesai waktu saya kembalikan.